Kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan mendapat perhatian dari Kompolnas RI. Pada Minggu 24 November hari ini, Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Pol Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo mengunjungi Mapolda Sumbar. Kedatangan Arif ini disambut langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suwaryono bersama para pejabat utama Polda Sumbar. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Padang ada Wahyu Bahar. Selamat siang, Wahyu. Selamat siang, Siska. Baik, Wahyu, apa saja yang dibahas oleh Kompolnas RI selama di Polda Sumbar tadi? Baik, tadi seperti yang Siska sampaikan juga bahwa Ketua Harian Kompolnas Arif Wicaksono sudah mendatangi Mapolda Sumatera Barat tadi bertemu dengan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono untuk membicarakan terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Kompolnas berbincang selama beberapa jam dengan Kapolda dan jajaran. Kemudian akhirnya konferensi pers bersama media bahwa dia maksud kedatangannya ke Sumatera Barat, khususnya ke Solok Selatan, untuk mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi pelaku menembak rekan sesama polisi di Solok Selatan. Adapun yang disampaikan oleh Kompolnas tadi ialah mereka akan bergerak ke Solok Selatan untuk melihat TKP di Mapolres Solok Selatan. Arif Wicaksono bilang perlu bagi Kompolnas untuk mengecek TKP, olah TKP, melihat langsung kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti apa, suasana malamnya seperti apa, seperti yang digambarkan dalam data awal bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 00.15 dini hari. Kemudian kata Arif bahwa setelah dari Mapolres juga akan dilihat juga TKP lainnya, yakni rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang berjarak sekitar 20 hingga 25 meter dari TKP Mapolres Solok Selatan. Bahwa diketahui informasi yang kami terima bahwa rumah dinas Kapolres Solok Selatan juga ditembak oleh AKP Dadang setelah menewaskan AKP Rianto Ulil. Ada beberapa tembakan yang dilepaskan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan pada malam itu. Kemudian tentunya kata Arif ini akan menjadi evaluasi bagi instansi Polri sendiri terkait kasus polisi tembak polisi ini. Katanya setelah dari Mapolda tadi Kompolnas akan bergerak ke Solok Selatan. Baik. Itu informasi kami terima tadi. Baik. Wahyu, ini tersangka merupakan polisi aktif. Apakah sudah ada informasi mengenai sidang etik yang akan dijalani oleh AKP Dadang? Sejauh ini pemeriksaan etik masih berlangsung. Target dari Kapolda selama 7 hari akan dilakukan sidang etik. Paling tidak katanya pada Selasa besok akan dijalani sidang etik terhadap tersangka. Kemudian informasi yang tadi kami himpun juga dari Ketua Harian Kompolnas, juga dari Kapolda Sumatera Barat, bahwa tersangka kemarin masih dalam kondisi yang tidak baik, dia tidak mau makan, dan per hari ini tersangka AKP Dadang sudah mau makan dan dalam kondisi yang sehat. Kata Kompolnas bahwa ini penting untuk terus menyelidiki kasus ini secara jelas, secara terang ketika tersangka dalam keadaan sehat. Baik, tadi sempat disinggung bahwa tersangka sempat menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan selesai membunuh AKP Ulil. Apakah saat kejadian Kapolres ada di rumahnya, Wahyu? Benar seperti yang dikatakan Ketua Harian Kompolnas, juga dikatakan Kapolda Sumatera Barat, bahwa usai tersangka melepaskan tembakan 2 kali ke korban hingga tewas, kemudian dia menaiki mobil dinasnya, jarak sekitar 20 hingga 25 meter ada rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Lalu tersangka menembak sebanyak ada beberapa kali tembakan, yang pasti ada 7 lubang di magazin pistol dari tersangka itu. 6 selongsong peluru ditemukan di sekitar rumah dinas. Ada sekitar 7 lubang di magazin tersebut. Kemudian kondisi Kapolres dan keluarga selamat dalam peristiwa malam itu. Kemudian tadi juga Kapolda memastikan kembali, mengklarifikasi kembali bahwa tersangka tidak ada dalam
gangguan jiwa saat melakukan penembakan tersebut. Tersangka melakukan penembakan pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar. Itu yang disampaikan oleh Kapolda tadi. Kemudian saat awak media menanyakan terkait dengan tambang galian C, sirkuit Selatan itu, siapa yang membackingi segala macamnya, kemudian juga hubungan kausalitas antara tersangka dengan korban dan tersangka dengan Polres Selatan, Kapolda Sumbar belum bisa memberikan informasinya. Kata dia, nanti fakta-faktanya akan tampak, akan muncul di persidangan yang akan dijalani oleh tersangka. Begitu, Siska. Oke, Wahyu, apakah tadi Kapolda juga menyampaikan terkait dengan sebenarnya sosok Dadang ini sehari-hari seperti apa di kantor? Sebenarnya Kapolda juga sebenarnya juga Kapolda sempat mengatakan bahwa sehari-hari AKP Dadang ini orang yang ceria, dia orang yang penuh semangat, menghibur, ada kegiatan-kegiatan, dia selalu menghibur, kesana selalu ramai kalau ada AKP Dadang ini. Kapolda juga tidak menyangka hal seperti ini terjadi dan tindakan tidak manusiawi dilakukan oleh AKP Dadang. Kemudian terkait ini, korban AKP Rianto Ulil, Kapolda mengatakan bahwa dia adalah memang sosok yang berprestasi. Dia cukup dekat dengan korban. Kapolda mengatakan beberapa kali bertemu, beberapa kali nelpon. Memang Ulil ini salah satu anggotanya yang berprestasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Polri. Begitu, Siska. Baik. Terima kasih jurnalis Tribun Padang Wahyu Bahar melaporkan langsung dari Padang terkait dengan kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar memantau situasi penyelidikan terkait dengan polisi tembak polisi. Selamat bertugas kembali. Datang ke sini juga untuk melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolda dan jajarannya. Memang sebelumnya sudah dapat data awal. Kita bisa melihat data awal dari media mainstream maupun laporan-laporan yang masuk. Counterpart kami selaku pengawas fungsional itu adalah dari Polri adalah Irwasum dan Kadipropam selaku pengawas internal. Nah, kami datang hari ini adalah untuk bisa membuktikan informasi-informasi tersebut. Kenapa kami datang baru hari ini? Karena kami memberi kesempatan kepada Pak Kapolda dan jajaran untuk bisa melaksanakan tugas apa yang terjadi yang sama-sama kita lihat di Polres Solo Selatan itu. Karena kalau misalkan kami datang lebih awal, saya bisa merasakan betapa beratnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Polda Sumbar, apalagi media, masyarakat simpang siur dengan berita-berita. Nah, sekarang tahap awal kami melihat bahwa memang apa yang dilakukan oleh Polda Sumbar dalam hal ini oleh Bitpropam didukung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum ini sudah sesuai dengan sepanjang yang kami tahu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan tadi saat kami sempat melihat kondisi tersangka sudah kami lihat yang kemarin katanya mungkin agak kesulitan, bukan kesulitan tapi tidak mau makan, ya sekarang sudah normal. Insya Allah ke depan pemeriksaan akan dilanjutkan. Nah, kemudian kami juga berkepentingan untuk bisa melihat langsung bagaimana kondisi di TKP. Jadi habis ini kami mengizin ke Pak Kapolda untuk bisa berangkat ke sana. Malam hari kami lihat seperti apa sih situasinya. Kemudian katanya sempat menembaki rumah Kapolres, kami ingin lihat itu. Yang jelas
yang jelas sekarang proses penyidikan sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga karena tersangka adalah anggota Polri aktif, ini secara simultan, secara paralel kita akan melaksanakan sidang kode etik kepada yang bersangkutan. Karena memang luar biasa, peristiwa yang luar biasa di mana rekan sendiri dihabisi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkapkan kondisi terkini tersangka penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Dalam keterangan pada Minggu 24 November, Suharyono mengatakan bahwa tersangka yakni AKP Dadang Iskandar saat ini sudah mau makan. Menurut Suharyono, pasca ditangkap, Dadang disebut tidak mau makan. Terkait motif pembunuhan, Suharyono mengatakan masih dilakukan pendalaman. Suharyono berujar tidak mudah bagi penyidik menggali keterangan dari tersangka terkait motif ataupun kondisi hubungan tersangka dengan korban ataupun atasannya. Hal ini mengingat kondisi psikologis tersangka yang belum stabil seusai kejadian. Untuk itu, Suharyono belum dapat mengungkapkan motif yang melatar belakangi aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Dadang. Adapun tersangka dengan korban disebut tidak memiliki pertikaian serius sebelum kejadian. Tersangka sendiri juga kerap menjadi penggembira ketika ada acara di kantor. Suharyono berujar saat ini pihaknya masih fokus menyelidiki kasus pembunuhan terhadap AKP Rianto Ulil Ansar. Sebelumnya polisi mengatakan bahwa motif Dadang menghabisi Ulil diduga tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan. Polisi pun masih mendalami peran Dadang dalam kasus tambang ilegal yang diungkap oleh korban. Sejauh ini, yang baru ditangkap terkait dengan tambang ilegal adalah sopir truk tambang galian C ilegal. Itu justru yang saat ini sedang kami dalami. Karena bagaimana korban sudah meninggal. Tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan itu baru mau makan tadi pagi. Saya tadi ketemu sama tersangka, saya tanya, Pak sudah makan? Sudah, berarti dia baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan. Dari Krimum, dari Propam juga melihat juga. Itu biasa orang yang setelah melakukan atau setelah kejadian, bukan hanya melakukan. Setelah kejadian apa yang dia lakukan apa, itu memang secara psikologis dia sendiri ya tidak mudah untuk kita kemudian menggali informasi dari itu. Sehingga kalau kita tanyakan sekarang bagaimana hubungan, mengapa bagaimana dengan Kapolres, bagaimana dengan Kasat, bagaimana dengan perwira lainnya di situ. Kita harus meneliti satu persatu agar tidak salah. Sehingga kalau dibilang motif apa, itulah yang kira-kira nanti akan sangat akurat kalau di persidangan itu. Tapi info awal, kemarin sudah kami rilis sudah. Info awal. Tapi info awal itu nanti saat ada novum bukti-bukti baru terhadap hasil pemeriksaan semua pihak, baik itu tersangka maupun para saksi, alat bukti, bukti pendukung yang disampaikan Bapak Kapolri menjadi atensi untuk scientific investigation agar apa yang diucapkan itu tetap konsisten dengan nanti di persidangan. Jangan sampai sekarang bicara nanti di persidangan mengelak, tapi kalau alat bukti sudah bicara ya tidak bisa mengelak. Itu maksudnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.